Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai pada pertemuan ke-6, yaitu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masalah apa saja larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Jadi, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Saya akan men-share PowerPoint yang sudah saya siapkan, bahwa kelompok larangan yang pertama adalah larangan bagi usaha dalam kegiatan produksi. Nanti akan kita jabarkan lagi seperti apa. Pertama, kita harus membahas mengenai aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Jadi, perbuatan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha? Jadi, perbuatan yang dilarang dalam pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu terdapat dalam bab 4 pasal 8 hingga pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Jadi ketentuan-ketentuan di sini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksinya yang juga dijelaskan dalam pasal 8. Nanti akan kita bahas lebih jauh mengenai hal itu. Kemudian larangan yang kedua adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran, yang mana diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 16. Kemudian larangan bagi pelaku usaha periklanan diatur juga dalam pasal 17. Jadi kelompok larangan pertama adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi menurut ketentuan pasal 8 angka 1 menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang 1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh memperdagangkan hal yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan persyaratan perundang-undangan. Nah, kedua, tidak boleh memperdagangkan sesuatu dengan berat bersih, isi bersih, neto, atau jumlah hitungan yang sebagaimana dinyatakan dalam label atau etika barang tidak sesuai. Misalnya di situ ditulis neto 100 tapi kenyataannya berbeda gitu. Kemudian tidak sesuai juga dengan kondisi jaminan dari suatu barang itu, timbangannya, jumlahnya dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut. Nah, tidak boleh juga tidak sesuai dengan kondisi atau tidak sesuai dengan mutu tingkat komposisi proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut. Jadi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label gitu. Keterangan iklan atau promosi penjualan atau barang itu tidak boleh jika dilakukan ya. Jadi tidak boleh juga mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut. Jadi harus tetap mencantumkan kadaluarsanya untuk produk makanan misalnya. Atau tidak
tidak boleh tidak mencantumkan label yang menerangkan barang itu atau ukuran barang itu atau berat bersihnya. Dia tidak boleh juga tidak mencantumkan informasi yang ada dalam produk tersebut. Jadi setiap bidang usaha selain tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga tunduk pada peraturan lain yang lebih spesifik, misalnya kegiatan usaha di bidang makanan atau minuman, tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, yaitu mengenai pangan beserta peraturan pelaksananya. Jadi sering juga kita temukan bahwa setiap daerah memiliki pengaturan lebih spesifik yang diatur melalui peraturan daerah. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak memberikan penjelasan mengenai rusak, cacat, bekas, atau tercemar. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan bahwa rusak itu tidak sempurna. Jadi tidak boleh menjual barang yang rusak, tidak boleh menjual barang yang cacat. Cacat di sini adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutu kurang baik atau kurang sempurna dari nilai barang tersebut. Kemudian bekas, sudah pernah dipakai, sedangkan di situ ditulis baru, kecuali memang di situ diperjualbelikan sesuatu yang memang second atau bekas gitu loh, bekas pakai. Atau tercemar, jadi tidak boleh menjual barang yang memang sudah tercemar, rusak atau tidak dalam kondisi baik. Jadi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dilarang memperdagangkan barang atau jasa serta wajib menarik barang dan jasanya dari peredaran jika tercemar atau tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi bisa diperhatikan secara seksama ketentuan undang-undang mengatur pelanggaran, yaitu larangan bagi pelaku usaha yang memperdagangkan kesediaan misalnya farmasi atau pangan untuk kedua bidang ini diatur dalam peraturan yang lebih khusus. Misalnya seperti Undang-Undang Pangan tadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dan Undang-Undang tahun 36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi sesuaikan juga dengan undang-undang yang mengatur di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah larangan bagi para pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran. Jadi kelompok larangan yang selanjutnya adalah larangan pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran. Hal ini diatur dalam pasal 9 hingga pasal 16 di 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi pasal 9-nya itu bisa dilihat bahwa pada ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah produk itu bagus atau sebaliknya. Jadi barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga khusus terstandar, tentu gaya mode atau karakternya itu harus jelas. Kemudian menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap. Jadi menawarkan sesuatu yang mengandung janji belum pasti itu tidak boleh. Jadi salah satu contoh dari pelanggaran ketentuan dari pasal tadi adalah seperti perang tarif operator telepon seluler yang berimbas pada saling menyindir dan merendahkan operator lain. Dan di masyarakat juga sering ditemukan produk yang label halal, namun setelah dilakukan pengujian ternyata produk tersebut mengandung bahan atau melalui proses yang tidak halal misalnya. Jika kita juga sering menerima penawaran dari pengembang perumahan yang status lahannya masih atas nama pihak lain misalnya. Padahal di sini sudah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dilarang untuk diperdagangkan. Kemudian pada pasal 10-nya juga di sini ditentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang
ditunjukkan untuk diperdagangkan secara menawarkan, mempromosikan maksudnya, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa. Jadi kegunaan suatu barang atau jasa, kondisi tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. Jadi bahaya menggunakan barang atau jasa tersebut. Jadi memang segala informasi yang disertakan dalam sebuah promo itu memang harus jelas. Kemudian dalam pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai penjualan yang dilakukan dengan cara obral atau lelang. Jadi ditentukan di sini bahwa pelaku usaha dalam hal menjual yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengkelabui atau menyesatkan konsumen dengan menyatakan bahwa barang itu seolah-olah standar mutu bagus atau lain-lainnya. Kemudian dalam pasal 12 dan 13 ini bisa kita lihat bahwa lebih luas diatur dibanding pasal sebelumnya. Jadi pasal pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dengan melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan. Jadi pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikan atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan gitu. Nah, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat tradisional, suplemen, makanan atau alat kesehatan atau jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah. Nah, pasal 14-nya sini mengatur bahwa penawaran barang atau jasa yang ditujukan untuk memperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, hal ini pelaku usaha dilarang untuk tidak melakukan penarikan hadiah, mengumumkan hasil tidak melalui media massa, atau memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian dalam pasal 15 juga ditentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen itu sendiri. Jadi pasal yang terakhir ini terkait dengan perbuatan yang dilarang dalam kegiatan pemasaran, yaitu pasal 16 yang menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasanya melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi kita cukupkan untuk penjelasan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Buka lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai hal-hal yang memang dilarang dalam kegiatan usaha. Jadi saya cukupkan kuliah hari ini. Semoga minggu depan kita bisa tatap nge-zoom karena saya akan membahas mengenai kisi-kisi dari UTS yang akan kita laksanakan di pertemuan ke-8. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.